Baik teman muda, saat ini kita sedang bersama Rektor UMSU ya, Bapak Profesor Dr. Agus Sanaya Mape, dan juga dengan Wakil Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah ada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Rahman Hajam SU sebagai psikolog juga ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa sekali ya Pak ya. Kira-kira Pak hari ini kunjungan ke UMSU sendiri agendanya apa aja nih Pak? Ya, dalam kunjungan ini adalah saya bersama dengan Rektor UMY itu yang berkaitan dengan masalah akreditasi, masalah outcome based education, kemudian ISO dan sebagainya. Itu kita bersama-sama dengan beliau. Nah, beliau memberikan sesuatu, kalau saya jalan-jalan dengan Pak Rektor untuk mengagumi ya, dan mensyukuri. Hebat sekali, saya sudah mungkin 3 tahun nggak datang sini, tapi ternyata hebat sekali ya perkembangan fisik maupun perkembangan akademiknya. Ya, ini suatu kehebatan yang harus kita acungi jempol. Apalagi tadi pagi dapatkan berita bahwa PKM-nya yang terbanyak di seluruh perguruan tinggi swasta. Wah, luar biasa sekali tahun ini ya Pak ya. Iya. Sangat luar biasa. Dan insya Allah itu akan dipertahankan terus, tidak hanya PTS di sini aja, nanti dengan bisa mengalahkan PTN-nya juga insya Allah Pak. Oke, sangat luar biasa Pak. Mungkin gimana Pak terkait tanggapannya Bapak melihat terkait sistem pendidikan UMSU nih, terkhususnya juga kualitas sarana prasarananya, kemudian juga dosen dan tenaga pendidiknya dan serta mahasiswanya. Gimana nih Pak tanggapan Bapak melihat UMSU sendiri Pak? Kalau saya melihat ini suatu perkembangan yang hebat sekali ya, dan ada satu percepatan dari SDM-nya para dosen ya, baik dari kepangkatan akademis maupun derajat akademisnya juga sangat menonjol sekali ya. Ini saya lihat kedepannya akan bisa mengalahkan ya perguruan tinggi yang lain ya. Karena saya melihat yang namanya moto yang ada itu unggul, terus apalagi cerdas dan terpercaya ya Pak ya. Sesuai dengan pengaplikasiannya ya Pak ya. Wah, luar biasa. Terpercaya ini ya amanah ya. Kemudian terpercaya itu akan menjadi suatu tempat konsultasi ya bagi perguruan tinggi swasta yang lain nantinya, karena memang sudah terpercaya pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal maupun internasional nanti ya. Ini harus kita wujudkan, unggul, cerdas, dan terpercaya. Luar biasa. Ini Pak mungkin melihat UMSU kan merupakan salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang sangat sekarang sangat maju sekali ya Pak ya, dan juga sudah banyak sekali bekerja sama dengan pihak internasional nih bahkan Pak. Bagaimana tanggapannya Pak kira-kira Pak? Ya. Jadi yang jelas itu sekarang harus ada implementasi yang jelas. Artinya saya yakin Pak Rektor juga dengan jajarannya akan memonitoring ya, para mahasiswa ini yang mempunyai otak yang brilian ya, yang harus kita antisipasi untuk kedepannya. Jadi nanti akan menjadi suatu sarana UMSU ini untuk bisa para mahasiswanya yang brilian tadi untuk sekolah ke luar negeri. Jangan sampai kerjasama yang ada ini ya tidak termanfaatkan dengan bagus. Jadi seperti Anda ini, ya Anda ini mahasiswa atau? Iya Pak, mahasiswa UMSU Pak. Ya, fakultas apa? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. Sudah semester berapa? Sekarang semester 8 Pak. IPK-nya 4 ya? Sedikit lagi Pak, insya Allah. Ya, ini kan bisa menjadi suatu hal yang harus kita ketahui karena Anda sebagai kader ya di perserikatan di UMSU ini, nanti suatu ketika kita bisa memberikan satu fasilitas untuk bisa sekolah di luar negeri, karena Anda mestinya tidak hanya IPK aja,
Tapi bahasa kedua ini terpenuhi, apakah Mandarin, apakah bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis sebagai bahasa keduanya. Tidak bahasa asing, kalau asingnya asing betul nanti. Nah nanti bisa belajar di sana S2, S3, setelah itu kembali menjadi dosennya. Wow, sangat luar biasa. Kita ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Rahman Hajam SI ya. Mungkin kita beralih sedikit dengan Bapak Profesor Dr. Agus Hana MAP ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Apa kabar nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak. Yang mungkin terkait dengan kunjungan hari ini Pak dari Diktilitbang nih Pak sendiri, gimana tanggapannya nih Pak? Pertama tentu kita bersyukur bahwasanya seperti sampaikan oleh Prof. Nur bahwasanya kunjungan beliau ini adalah kunjungan sebetulnya kalau sebelum zaman Covid hampir beliau berkunjung minimal 1 tahun 1 kali. Tapi setelah Covid sampai saat ini baru saya mencatat tadi sampai beliau juga 3 tahun. Inilah baru beliau kembali menginjakkan kaki di kampus Universitas Muhammad Utara. Nah tentu ini satu momentum yang sangat luar biasa bagi kita. Beliau datang ke Medan ini dalam rangka kegiatan Rakornas Perguruan Tinggi Muhammadiyah bersama dengan Wakil Rektor 1 bidang akademik yang dilaksanakan di Medan. Nah, di sela-sela kunjungan beliau, tentu sebagaimana kalau beliau pertama asal berkunjung ke Sumatera Utara walaupun dalam tidak tugas Muhammadiyah, beliau tetap akan mampir di UMSU. Inilah beliau sebagai tokoh pendidikan Muhammadiyah dan juga apalagi salah seorang pengurus majelis. Nah, apa yang beliau sampaikan tadi adalah tentu menunjukkan bahwasanya bagaimana progres UMSU sesuai dengan roadmap yang kita susun. Kita punya roadmap 2018-2033. Sebagaimana tadi disampaikan, kalau kita cerita tentang peta jalan kita, ini adalah bagian dari perjalanan peta jalan kita. Kalau Pak Nur menyebutkan baru datang dia 3 tahun lalu, dari segi infrastruktur tentu ada sedikit perubahan. Kita bersyukur Covid ini juga membawa hikmah. Artinya banyak orang kadang-kadang begitu masuk Covid, apakah bisa menjalankan proses pertumbuhan. Tapi kita alhamdulillah tidak saja pertumbuhan, tetapi juga progres kita di bidang mempersiapkan infrastruktur alhamdulillah bisa dicapai, sehingga yang paling bermanfaat kita rasakan dengan tidak adanya masuk secara langsung mahasiswa, kita bisa bekerja untuk membangun infrastruktur kita. Alhamdulillah ini sudah kita laksanakan. Nah, kedatangan Pak Nur ini juga tentu akan memberi motivasi kepada kami sebagai tata pelaksana, sebagai pengelola amal usaha yang kita cintai ini. Maka tadi dalam kegiatan hari ini beliau juga bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Gun, bersama dengan Wakil Rektor Profesor Sukata, itu juga dalam rangka memberikan, tadi sampaikan oleh Prof. Nur, memberikan arahan, bimbingan, dan workshop juga terkait dengan publikasi, OB, terkait dengan juga jurnal Scopus. Ini beliau sekaligus tadi memberikan arahan kepada para sivitas akademika, ini akan menjadi modal kita. Dari segi infrastruktur mungkin kita sudah dapat, tapi ke depan kita bercerita tentang bagaimana output perguruan tinggi, tentu beberapa indikator. Kita tidak lagi cerita fisik, tapi cerita bagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof. Nur, bagaimana kita nanti bercerita bisa masuk ke jajaran internasional, bagaimana mahasiswanya bisa juga untuk melaksanakan proses pembelajaran secara internasional, dan juga kita diakui, dan recognition yang perlu kita cari dari seluruh lembaga-lembaga yang ada di Sumatera Utara, Indonesia maupun dunia pada umumnya. Wow, sangat luar biasa sekali itu anak muda. Mungkin Pak sedikit terkait dengan kabar gembira yang baru saja tadi dikatakan oleh Bapak Profesor Nur Rahman ya, pendanaan PKM nih Pak, mungkin tahun ini lebih banyak ya Pak ya kira-kira, dan peningkatan terkait dengan perguruan tinggi swasta terbanyak mendapat PKM nih Pak tahun ini, gimana Pak tanggapannya kira-kira Pak? Tentu kita bersyukur, artinya apa yang kita dapatkan hari ini bukan hanya dapat dengan tiba-tiba, tapi melalui perencanaan yang sudah matang, karena kita tahu ada 3 pilar di universitas sekarang ini, pilar akademik, pilar kemahasiswaan, dan pilar
administrasi keuangan. Jadi pilar-pilar ini saling menopang. Maka apa yang dilakukan pilar bidang kemahasiswaan ini kita membuktikan bahwasanya daya saing mahasiswa kita itu tidak kalah. Ini terbukti daripada ini tentu tidak terlepas daripada komitmen. Bahkan Wakil Rektor 3 membidangi kemahasiswaan bagaimana Pekan Kreativitas ini merupakan ajang bergengsi untuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Alhamdulillah ini juga direncanakan bukan tiba-tiba. Sebab program pada hari ini ada pengumuman tentang terkait PKM, tapi kita sudah mempersiapkan untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan. Itu yang harus dilakukan. Jadi ini terbukti. Kita tahu dari 17 yang lolos itu adalah dari beberapa ratus proposal yang kita seleksi. Jadi tidak juga kita buat hanya tiba-tiba saja. Alhamdulillah dari hasil seleksi yang diumumkan tadi sampaikan pelajar, kita tentu bersyukur kerja keras dan kesungguhan para dosen pendamping, dosen pembimbing, para mahasiswa, kita mendapatkan 17 PKM yang lolos. Tadi dari pemetaan untuk perguruan tinggi negeri dan swasta kita berada posisi ke-12 se-Indonesia. Ini kan juga sangat luar biasa ya Pak ya. Untuk perguruan tinggi swasta itu juga kita berada pada posisi pertama. Dan untuk perguruan tinggi PTMA, perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia, kita juga berada pertama. Wow, keren sekali. Itu hadiah mungkin juga kedatangan Prof. Nur ini memberikan motivasi kepada kita. Mudah-mudahan nanti para generasi, para junior-junior yang sekarang ini berkuliah tentu akan termotivasi. Kita akan terus memberikan bimbingan, arahan, dan mendorong para mahasiswa kita untuk nanti kalau bisa ada pemerataan daripada PKM itu. Karena PKM itu terdiri pada bidang-bidang, tidak hanya terfokus pada bidang tertentu. Jadi ada pemerataan. Ini yang tentu sekali lagi tentu saya bersyukur ini tidak terlepas daripada bimbingan daripada Majelis Dikti PP Muhammadiyah. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman muda, dan semoga kita doakan juga PKM yang mungkin 17 proposal tadi yang sudah lulus langsung bisa nantinya ke PIMNAS juga ya Pak ya. Pastinya itu harapan yang paling dibanggakan ya Pak ya. Kita berharap nanti minimal kita mendapatkan medali. Tentu ini juga sebuah puncak dari apa itu, bisa mendapat setara perak, setara perunggu atau kalau bisa ya syukur-syukur kita mendapat setara emas. Karena Amin. Ini bukan hal yang asing bagi kita. Karena UMSU dari dulu, dari pertarungan kompetisi ini sudah pernah mendapat setara emas, mendapat setara perak dan perunggu. Tapi karena sekarang perguruan tinggi itu kan cukup banyak di Indonesia, ribuan jumlahnya, tentu kompetitor tentu akan lebih banyak. Yang masih kita doakan yang terbaik untuk tim UMSU ya Pak ya. Semoga bisa nantinya di ajang bergengsi PIMNAS bisa mendapatkan yang terbaik. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Agusani MAP dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Rahman Hajam SU yang sudah mungkin menyempatkan waktunya ya Pak ya untuk berbincang bersama kita nih dan teman-teman anak muda yang sedang mendengarkan UMSU FM. Yang pastinya semoga sehat selalu ya Pak ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik teman-teman muda, itu tadi perbincangan kita ya bersama Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Rahman Hajam SU ya, dan juga Bapak Rektor UMSU Bapak Profesor Dr. Agusani MAP. Yang pastinya teman-teman muda, pastikan kamu tetap stay tune terus di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda.